إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang memilukan yang terjadi pada badan kaum muslimin khususnya di akhir tahun, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh saudari kita, saudari Nur Hakmi, pada tahun 2022 menunjukkan bahwasanya dari 400 kehamilan yang tidak direncanakan, 95% dilakukan oleh remaja usia 15 sampai 25 tahun. Sehingga dalam penelitiannya dinyatakan bahwa jumlah aborsi yang dilakukan khususnya di negara Indonesia itu sudah mencapai 2,5 juta yang digugurkan kandungannya. Mengapa? Karena terjadi persinahan di mana-mana. Yang dimana dalam penelitiannya dinukilkan bahwasanya 1,5 juta itu dilakukan anak-anak remaja dari umur 15 tahun hingga 25 tahun. Dan itu bisa kita saksikan di lingkungan kita, entah di kota maupun di desa. Walaupun di kota lebih banyak, apalagi di kota-kota metropolitan, itu bisa kita lihat bagaimana ini menjadi suatu masalah di badan-badan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin senantiasa mengikuti pola hidup dari kalangan kaum kufar, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki peta dalam kehidupan, dari kalangan orang-orang yang tidak yakin akan adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya pertanyaan dari amal perbuatan seorang hamba, sehingga mereka melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka melakukan apa yang dicintai hawa nafsu mereka. Padahal di dalam Islam dituntunkan di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh para rasul, terlebih khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, nabi yang sebagai qudwah, sebagai suri teladan di badan kaum muslimin. Maka dari itu kita melihat dari ironis yang terjadi di badan-badan kaum muslimin, karena terlalu banyak dari badan-badan kaum muslimin mengikuti pola hidup dari orang-orang kafir. Terlalu banyak mengikuti dari pola hidup orang-orang barat. Dan itu kita lihat bagaimana liburan di akhir tahun, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin pergi berlibur di Toraja, di tempat patung Yesus Kristus. Padahal jelas Al-Quran telah menegaskan tentang kekufuran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, yang dimana tidaklah dari orang-orang ahli kitab itu berselisih dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekecuali setelah datang kebenaran, setelah datang kejelasan akan ibadah yang mereka ibadahi tidak seperti ibadah yang diibadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jalan yang ditempuh tidak seperti jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita lihat bagaimana yang terjadi di mal-mal, yang tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin
memakai topi Santa Claus, yaitu topi yang bermerah yang menjulang tinggi ke atas, yang menjadi ciri khas dari kelakuan orang-orang dari umat Nasara, akan tetapi dipakai oleh orang-orang Islam. Mengapa? Karena mereka dipekerjakan oleh orang-orang kufar. Mereka takut dipecat kalau tidak memakai ritual-ritual pakaian-pakaian kekafiran. Padahal itu telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kita memaknai dari bacaan yang kita baca di setiap kita salat, setelah kita diperintahkan agar kita diteguhkan dalam hidayah Islam, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi dan para rasul, jalan Islam, jalan yang terang benderang, jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Setelah itu kita berdoa, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Berkata Ibnu Abbas, dinukilkan oleh tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya ghairil maghdub, al-maghdub al-yahud, bukan jalan dari jalangan orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, yang dinukil oleh Mujahid, dinukil oleh tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya ad-dallin adalah an-nasara, dari jalan orang-orang Nasara. Yang sehingga kaum muslimin kalau memaknai dari surah Al-Fatihah yang dia baca 17 kali dalam sehari, dia senantiasa minta hidayah oleh Allah agar senantiasa diberikan hati, pikiran dan amalannya senantiasa di atas Islam, senantiasa di atas jalan Rasul, dan senantiasa terhindarkan dari jalan amalan-amalan yang diamalkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini juga dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, bahwasanya siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari golongan kaum tersebut. Menyerupai pada akidah, maka dia yang semisal dengan itu. Menyerupainya pada ibadah, menyerupainya pada pakaian, itu adalah jalan-jalan mereka. Maka dari itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridha, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Tapi katakan ya Muhammad, sesungguhnya hidayah, sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk yang benar, adalah petunjuk yang dibawakan oleh Allah, yang dibawakan oleh Allah sesuai petunjuk Al-Quran, sesuai yang diamalkan oleh Rasulullah. Wala in tabata ahwa'ahum. Dan Allah menegaskan, mengancam, wahai Muhammad, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu dari Al-Quran kepadamu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada yang akan menjadi penolong dan wali di atasmu. Allah akan mengancam orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Wahai umat Islam, sesungguhnya kalian betul-betul akan mengikuti dari sunnah-sunnah sebelum umat dari kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi hujr dabbin, sampai kalau umat Nasrani dan Yahudi masuk ke lubang biawak, masuk ke sarang biawak, lattaba'tumuhum, maka pasti kalian akan mengikutinya. Qulna, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara,
wahai Rasulullah, apakah yang kami ikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman idan, kalau begitu siapa lagi? Pasti umat Islam akan mengikuti kebiasaan mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Baik dalam pakaian, coba kita melihat bagaimana umat Islam dalam berpakaian ketika pesta. Kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, wanitanya berpakaian seperti telanjang dan laki-lakinya berpakaian seperti perempuan, ditutup semua auratnya. Dan itu sudah terjadi bagaimana ketika kaum muslimin berpesta. Wanita bagaikan tidak berpakaian keluar dari rumahnya, dan itu terbiasa oleh suaminya tanpa ada rasa cemburu, tanpa ada sifat marah. Mengapa? Karena itu sudah menjadi budaya sosial di tengah kaum muslimin. Bagaimana pola hidup dari kalangan orang-orang barat sudah menjerumus dalam pola hidup kaum muslimin. Tidak memperhatikan lagi yang mana yang halal, yang mana yang haram. Tidak memperhatikan lagi mana ibadah yang harus seseorang toleransi, yang tidak bisa ditoleransi. Maka dari itu Allah tegaskan, lakum dinukum waliyadin. Harusnya seorang muslim bisa tegas, bisa tetap tegar, memperhatikan di mana batasan-batasan dia beragama, sehingga dia mengucapkan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka dari itu kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya hendaknya kita memperhatikan diri kita, memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan cucu-cucu kita, memperhatikan pendidikan kita. Hendaknya kita memperhatikan sosial budaya, kebiasaan kita. Sudah seberapa besar tenggelamnya kita dalam mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena tidak adanya ilmu di kalangan para kaum muslimin. Sehingga kewajiban di kalangan kaum muslimin hendaknya senantiasa dia mengarahkan anak-anaknya, generasi-generasinya untuk senantiasa menuntut ilmu. Maka dari itu dalam Islam diwajibkan seseorang menuntut ilmu, karena itu bagian dari yang menghalanginya dari jerat-jerat syaitan, dari langkah-langkah syaitan, dari jerat-jerat orang-orang kufar, langkah-langkah orang kufar dan munafikin yang menjerumuskan kaum-kaum muslimin sehingga jauh dari agamanya. Ini yang bisa kita ingatkan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya hendaknya kaum muslimin memperhatikan pada akidahnya, pada ibadahnya, dan begitu pula pada kebutuhan hari-harinya. Cara dia berpakaian hendaknya dia memperhatikan dan tidak mengikuti dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa awsini wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga bahwasanya hari ini ya Muhammad, aku telah sempurnakan untukmu agamamu, sehingga kita tidak butuh lagi agama-agama yang lain untuk kita mengambil contoh dalam beragama. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah sempurnakan dari segala sisinya. Dari cara berpakaian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan umat Islam hendaknya seorang laki-laki tidak menyerupai pakaian wanita. Hendaknya seorang wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki. Hendaknya seorang laki-laki menutup auratnya.
Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat wanita seluruh badannya adalah aurat kecuali telapak tangan dan mukanya. Bahkan sebagian sahabat menganggap muka adalah aurat karena salah satu yang menimbulkan fitnah terbesar bukankah berasal dari muka. Walaupun ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh sebagian ulama. Dalam berpakaian, apalagi dalam ibadah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan bagaimana tata cara salat, bagaimana puasa, bagaimana berhaji, bagaimana berumrah, bagaimana bersilaturahmi, bersedekah, bermuamalah, seluruhnya telah dicontohkan di dalam Islam, dalam keyakinan terlebih lagi. Maka dari itu kita ingatkan bahwasanya di antara kesepakatan para ulama, yang pertama bahwasanya Islam telah sempurna. Yang kedua, bahwasanya Islam tidak membutuhkan ajaran dari agama selain Islam untuk menyempurnakan Islam. Karena telah penuh gelasnya, sehingga kalau memasukkan air ke dalam gelas hanya akan terbuang sia-sia. Dan kedua, untuk kita ingatkan bahwasanya di antara kesepakatan para ulama akan keharaman mengikuti segala ritual yang telah menjadi kekhususan mereka, kekhususan dari kalangan Yahudi dan Nasrani, baik pada akidah, pada ibadah, pada adat kebiasaan, perilaku, bahkan pakaian sekalipun. Qala ta'ala innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatin musabbihi bi qudsi faqala jalla min qaili innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin fi awtanina wa aslih ulati umurina. Allahumma man arada bina su' faj'al da'iratu sultanu alayhi. Allahumma ja'al nahraka fi kaydi fashghilhu bi nasr waj'al kayduhu fi nahri waj'al tadbiruhu tadmiran alayhi ya qawiyyu ya azizul jabbarul mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyyal jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.